Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih teman-teman telah hadir ya di meeting kita pada hari ini. Ini kita di pertemuan kelima ya, di mata kuliah Bahasa Inggris 1. Di sini teman-teman gimana kabarnya nih? Baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ada Mbak Ajeng, ada Mbak Feni, kemudian ada Mas Rudi, Mbak Nikomang, Mbak Prilly, dan sebagainya. Di sini hari ini mungkin sudah tahu ya materi kita, kalau dari RPS itu materi kita pada hari ini adalah conjunctions. Nah, di sini saya akan share screen ya. Sudah bisa dilihat materinya pada pagi hari ini, teman-teman, conjunctions? Sudah, Pak. Ada yang bisa kasih saya penjelasan singkat mengenai conjunctions kira-kira? Ada yang bisa? Saya, Pak. Ya, silakan Mas Faris. Conjunction itu adalah kata hubung, bisa disebut kata hubung atau kata sambung. Betul, conjunctions itu adalah kata hubung atau kata sambung seperti itu. Kemudian di sini conjunctions itu kira-kira penting apa tidak menurut teman-teman? Sangat penting, Pak. Sangat penting. Kenapa sangat penting? Penting, Pak, karena menghubungkan satu kalimat dengan kalimat lain. Ya, karena tidak mungkin bisa dihubungkan satu kalimat dengan kalimat lain tanpa menggunakan yang dinamakan dengan conjunction seperti itu ya. Oke, di sini pada mata kuliah kita ini apa sih yang akan teman-teman pelajari? Nah, di sini nanti teman-teman itu akan belajar seperti yang saya katakan tentang conjunctions. Nah, jadi ada outline mata kuliah kita. Itu seperti yang teman-teman tahu yang sudah saya jelaskan di di pertemuan awal. Kalau misalnya mata kuliah kita itu ada 3 kompetensi dasar yang harus dipenuhi dalam mata kuliah ini. Yang pertama adalah harapannya nanti teman-teman itu dapat mendapatkan kompetensi dasar untuk bisa berkomunikasi dan menulis menggunakan bahasa Inggris dengan tata bahasa yang tepat seperti itu. Jadi grammarnya tepat dan kemudian fluent atau lancar. Yang kedua, teman-teman nanti bisa membuat karya public speaking yang bisa dipresentasikan secara langsung seperti itu dan kemudian diupload di kanal YouTube. Nah, ini kan kita pertemuan kelima nih. Jadi nanti di kanal YouTube yang diupload itu di pertemuan 7 dan 8 seperti itu, teman-teman. Nah, yang terakhir, karena teman-teman ini adalah mahasiswa dari Universitas Tronggi Sumbawa, di mana pada akhir sebelum nanti teman-teman lulus, itu kan dipersyaratkan kompetensi bahasa Inggris, yaitu TOEFL. Nah, untuk bisa menjawab si TOEFL ini, nanti teman-teman ini harus menguasai konsep dasar bahasa Inggris seperti itu ya, teman-teman ya. Kemudian sub CPMK yang akan dipenuhi kali ini adalah ada 2 sub CPMK. Pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tentang part of speech, kemudian mampu menguraikan gitu ya. Mampu menguraikan dengan cermat tentang part of speech itu seperti apa. Indikatornya lebih detail kita turunkan, yaitu teman-teman bisa menjelaskan dan memberikan contoh tentang part of speech, kemudian mampu menganalisa dengan cermat macam-macam conjunction itu apa sih. Nah, di sini sudah ada 3 di situ ya bocorannya. Ada coordinate conjunctions, ada subordinate conjunctions, kemudian ada correlative conjunctions. Yang terakhir adalah, jadi teman-teman itu bisa membedakan fungsi dari conjunctions itu. Jadi patterns-nya atau polanya seperti apa dan fungsinya dia itu apa fungsinya. Nah, itu adalah harapan kita bersama kayak gitu, bagaimana mata kuliah ini bisa dijalankan seperti itu ya. Kemudian bagaimana bisa untuk sampai ke sana itu apa saja materi pembelajarannya. Pertama, kita akan membahas coordinating conjunctions, kemudian subordinating conjunctions, apa-apa saja modelnya, dan dalamannya seperti apa, kemudian correlative conjunctions. Nah, dalam pertemuan ini, itu modelnya akan lebih kepada student center, di mana nanti saya akan menjadi fasilitator aja nih. Jadi yang lebih aktif nanti teman-teman ya menjawab. Nanti di dalam kegiatan belajar kita ada diskusi kelompok. Setelah diskusi kelompok, nanti teman-teman mungkin akan mempresentasikan sedikit, dan pada akhir pembelajaran nanti akan ada evaluasi formatif seperti itu teman-teman ya. Akan ada evaluasi formatif di bagian akhir pembelajaran. Di sini tadi yang terakhir ada poin ketiga. Why I have to learn this? Kenapa sih harus belajar tentang conjunctions? Tadi sudah dijelaskan sama Mas Faris, kemudian sama Bu Feni dan teman-teman lainnya.
Kalau misalnya kita itu harus bisa paham dan kemudian menggunakan conjunction ini dengan baik, karena kalau kita tidak menggunakan conjunction yang baik, kita itu tidak bisa menyambungkan gitu kata-kata dengan tepat di dalam bahasa Inggris, seperti itu. Oke, teman-teman, di sini ada beberapa orang. Pertama, activity one, group discussions. Jadi pertama-tama saya akan membagi kelompoknya menjadi 2 kelompok besar ya. Pertama ada Mbak Nikomang, kemudian Prilly Indah Syari, kemudian Mbak Ajeng, kemudian Mas Rudi Haryanto menjadi kelompok pertama, kemudian Mbak Rini, kemudian Mbak Hikmah, kemudian Bu Feni itu menjadi dalam kelompok kedua seperti itu ya. Jadi di sini ada 10 pertanyaan nih. Modelnya ini tinggal dipilih multiple choice, ada juga yang titik-titik-titik, fill in the blank, kemudian ada juga correct incorrect. Apa itu correct incorrect, Pak? Correct incorrect itu adalah misalnya teman-teman itu menjawab kira-kira mana sih pilihan yang benar dan yang salah yang mana. Di antara 10 pertanyaan ini, nanti kelompok 1 akan menjawab dari nomor 1 sampai nomor ke-5. Ya. Kalau tidak bisa, kelompok 1 dibantu dengan kelompok kedua. Yang kemudian kelompok kedua akan menjawab dari nomor 6 sampai nomor 10. Jadi perwakilannya bisa membantu ya. Kalau tidak bisa kelompok kedua, lagi-lagi bisa dibantu dari kelompok pertama. Nah, dari 3 tersebut, apa-apa saja yang harus teman-teman cari? Pertama, seperti tadi dikatakan, ada multiple choice, ada fill in the blank, dan kemudian correct and correct. Teman-teman ini harus kelompokkan, kira-kira mana yang coordinate conjunctions, mana yang subordinate conjunctions, kemudian relative conjunctions. Teman-teman cari-cari dulu, analisa dulu kira-kira seperti itu. Kemudian menyebutkan contoh dari 3 bentuk conjunction tersebut. Nah, kemudian analisa ini, polanya, cirinya seperti apa. Kira-kira kalau teman-teman bilang, oh ini masuk correlative conjunctions, Pak, apa ciri-cirinya? Kemudian ini termasuk dalam coordinate conjunctions, apa ciri-cirinya? Dan subordinate conjunctions, apa ciri-cirinya, teman-teman? Seperti itu ya. Kemudian membedakan fungsi dari conjunction tersebut. Nah, nanti teman-teman juga diharapkan bisa membedakan fungsinya ini untuk apa sih? Kayak gitu ya, teman-teman. Baik, silakan dengan teman kelompoknya seperti itu. Bisa kelompok 1, saya ulang, nomor 1 sampai nomor 5. Kelompok kedua itu nomor 6 sampai nomor 10. Silakan saya kasih waktu beberapa menit untuk bisa menjelaskan. Untuk bisa berpikir kira-kira. Kalau dari kelompok pertama, kira-kira bisa ini nomor 1 sampai nomor 5? Kelompok pertama? Bisa, Pak, bisa. Bisa, oke. Kelompok kedua bisa dari nomor 6 sampai nomor 10? Masih butuh waktu ini atau bisa kita coba diskusikan sama-sama, teman-teman? Kita diskusikan sama-sama, Pak. Oke, kira-kira kelompok 1, kita mulai dari kelompok 1 dah. Kira-kira siapa yang mau jadi perwakilan untuk nomor 1? Kira-kira apa jawabannya? Dari kelompok 1 tadi, silakan. 1, Pak, bukan, Pak. 1A, oke. Coba dibaca dulu. Silakan, Pak. I like blah 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 to sing opera blah 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 to spend my spare time practicing ballroom dances. Oke, kenapa jawabannya A? Karena biasanya itu udah berpasangan gak sih, Pak? Not only two but also. Oh, oke. Jadi karena dia ada pasangannya, betul. Jadi betul, Mbak. Jadi I like not only to sing opera but also to spend my spare time practicing ballroom dances. Nah, di sini kelihatan ini ya, dia itu ada pasangannya, betul. Kata kuncinya adalah pasangan. Jadi ada coordinated conjunctions yang ada pasangannya. Dalam hal ini not only, pasangannya adalah but also. Kira-kira kalau saya tanyakan, bisa nggak kira-kira not only ini pasangannya ganti, misalnya not only sama weather atau sama yang lain, bisa nggak? Tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena yang namanya juga pasangan ya, pasangannya harus sama yang itu kayak gitu, yang nggak bisa diganti sama yang lain. Mantap, terima kasih. Nomor 2 kira-kira ada yang bisa? Yang kelompok 2 boleh bantu, Pak? Boleh, kalau kelompok 1, dari kelompok 1 kira-kira bisa kelompok 1? Kalau tidak bisa, bisa dibantu sama kelompok 2. Minta bantuan aja. Oke, minta bantuan boleh. Silakan dari kelompok 2 bisa membantu kelompok 1. Saya, Pak. Ya, silakan. The answer is A, alpha rather than.
Rather the concert is cancelled, then I would start shopping. Masih kurang tepat kira-kira. Oh, Charlie. Charlie, benar Charlie, Bu. Kenapa Charlie? Kalau kira-kira kenapa Charlie? If kalau konsernya di cancel, saya akan ini akan soalnya. Oke, itu berarti sebab akibat ya, dan kemudian pengandaian. Jadi seandainya atau jika konser itu kemudian di cancel, berarti cancel itu dibatalkan. Jadi saya mau pergi belanja aja deh kalau begitu gitu. Jadi if the concert is cancelled, then I will start shopping. Mantap. Terima kasih Bu Feni. Nomor 3, kira-kira ada yang bisa teman-teman? Bisa dibantu sama kelompok 2 nomor 3, Pak? Bisa, silakan Mas Faris. Silakan Mas Faris. Number 3, he is going to take a vacation on Sunday, blah blah blah, buy some new clothes. The answer is B, bravo. Bravo. He's going to take a vacation on Sunday and buy some clothes. Mantap, benar. Nomor 4, bagaimana nomor 4? Kelompok 1? Bisa kelompok 1? Nomor 4 jawabannya A, bukan ya, Pak? Apa? A. Alpha? Why don't you call Suti to find out what time she's coming over this evening? Okay. Why don't you call Suti to find out what time she's coming over this evening? Okay. Nomor 5. Kira-kira ini tidak ada bantuannya nomor 5 nih. Kira-kira apa titik-titik ini di sini? Rocky has been saving his money this month. Titik-titik-titik bla 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 bla. Next month he plans to take a long holiday in Africa. Because, Pak. Pakai because. Oke. Kalau selain because bisa pakai apa kira-kira? So, jadi sekarang disimpan uangnya jadi gitu ya. Jadi next month bisa berholiday kayak gitu. Kira-kira yang lain ada lagi pakai yang lain? Kira-kira pakai apa? Pakai apa teman-teman? N. Pakai N ya, tepat. Rocky has been saving his money this month and next month he plans to take a long holiday in Africa. Nah, ini kan sudah 5 nomor ini. Kira-kira tadi teman-teman ada, kalau kembali kepada yang dasarnya, di sini ada beberapa instruksi di sini ya. Teman-teman ini sudah bisa menyebutkan contoh dari 3 conjunctions. Kira-kira teman-teman bisa nggak di sini mengkelompokkan mana yang termasuk coordinate conjunctions, mana yang termasuk dalam subordinate conjunctions, mana yang termasuk dalam relative conjunctions. Ada yang bisa mengkelompokkan dari 5 ini dulu sebelum saya lanjutkan? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Kalau nomor 1 itu korelatif. Oke, kenapa bisa Mbak Prilly dia itu merupakan correlative conjunction? Apa ciri-cirinya atau patterns-nya correlative conjunction? Berpasangan. Mantap. Jadi sudah kejawab ya satu ini. Jadi tadi sudah ada contohnya. Contohnya correlative conjunction di sini adalah not only dan but also. Nah, itu contohnya correlative conjunction. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah dia itu berpasangan gitu, not only, harus but also, dan namanya juga pasangan, berarti dia tidak bisa digantikan sama yang lainnya. Mantap. Nomor 2 kira-kira apa nomor 2? Kira-kira nomor 2 ini termasuk dalam kategori apa? Subordinating. Subordinative conjunctions kayak gitu ya. Mantap. Kalau kira-kira nomor 3 dan 4 ini termasuk apa kira-kira? koordinat. Coordinate conjunctions. Kenapa bisa coordinate conjunctions? Ada yang bisa menjelaskan? Tengah-tengah. Kenapa? Karena posisinya di tengah-tengah, Pak. Masih kurang tepat, bukan karena pasangannya harus di tengah-tengah, begitu bukan? Karena kenapa? Kenapa dia termasuk coordinate conjunctions? Yang termasuk coordinate conjunctions itu ada yang tahu? Ada singkatannya dia. Apa? Coordinate conjunctions, ada singkatannya dia. Coordinate conjunction itu, Pak, dia itu seperti gimana?
menghubungkan klausa. Oke. Or, and, or gitu Pak. Ada singkatannya apa kira-kira singkatannya? Fun Boys. Betul, fun boys disebut dengan fun boys. Di situ ada and, ada or, ada but, ada yet, ada so kayak gitu ya, boys. Jadi gampangnya begini deh. Ini kan sudah ada 3 nih, ada koordinat, subkoordinat, sama korelatif. Yang banyak ciri-cirinya, yang banyak variasinya itu adalah subordinate conjunctions. Nah, tapi kan susah kalau begitu Pak, kita ingat kalau banyak ciri-cirinya. Tidak usah khawatir, susah. Jadi cara mengingatnya adalah ingat dulu yang koordinat conjunctions ini kan dia itu cuma fun boys ini. Ingat aja itu dulu. Ada for, and, but, or, yet, so kayak gitu. Itu sudah termasuk dalam coordinate conjunctions. Kemudian kita ingat juga yang correlative conjunctions. Kita ingat juga correlative conjunctions-nya ya. Correlative conjunction itu dia itu harus ada jodohnya Pak, ada pasangannya. Berarti kalau dia tidak masuk dalam kategori A dan B, berarti itu dia pasti subordinat kayak gitu ya. Contohnya seperti itu. Kemudian kita lanjutkan mungkin nomor 6, kira-kira sama-sama saja. Do you want anything else? Titik. Masa so? Ini adalah pilih But. Masa but? Kalau teman-teman tidak tahu gitu, translate ke bahasa Indonesia. Do you want anything else? Jadi misalnya ini contohnya ini adalah seorang bos gitu dan kemudian seorang sekretaris. Bilang sekretarisnya, "Bos, perlu yang lain lagi nggak? Kalau nggak, boleh nggak saya pulang?" Maka di sini yang tepat adalah pakai or. Fungsinya apa? Karena dia itu memberikan tawaran gitu. Opsi. Namanya opsi salah satu yang kita pilih ya. Ke nomor 9 deh kalau begitu. Nomor 9. Or, okay, choosing between staying at home or working full time were not easy for her ya. Nomor 10. Leah and I discuss. Ya ini agak susah, Mister. Agak susah, saya bantu ya. Leah and I discuss, ada namanya when, either or atau neither nor. Jadi kalau misalnya dia positif, dia pakai either or. Kalau dia pakai negatif, dia itu pakai neither nor. Nah, di sini kira-kira dia positif atau negatif? Positif. Maka Leah and I discuss either to attend the meeting or Oke, mantap. Terima kasih ya teman-teman. Ini kita jadi activity 1 di situ. Tadi teman-teman sudah menyebutkan kayak gitu contohnya seperti apa, jenisnya apa yang termasuk dalam coordinate conjunctions apa, kemudian subordinate conjunctions apa, kemudian correlative conjunctions juga apa, seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini sudah ada contohnya, saya brainstorming lagi. Coordinate conjunction itu ada and, ada but, ada or, ada nor, ada for, ada yet, dan so gitu. Kemudian subordinate conjunctions ini yang banyak-banyak ini. Ada after, ada although, ada because, ada before, ada how, dan sebagainya, dan sebagainya. Correlative conjunctions, ingat. Kalau coordinating conjunctions adalah fun boys ini. Yang korelatif ini dia selalu ada pasangannya. Both pasangannya and. Either or. Neither nor. Not only but also. So dan as, whether atau or. Oke, di sini ada fun boys, di sini ada subordinate conjunctions, kemudian ada correlative conjunctions seperti itu ya teman-teman. Oke, correlative conjunctions di sini mungkin saya akan jelaskan sedikit kayak gitu ya teman-teman. Tadi sudah ada contohnya di sini, tapi supaya lebih lebih terarah gitu, saya contohkan fun boys. Di sini ada and, ada but, ada or, nor, yet, dan so. Tadi teman-teman sudah tahu nih. Jadi correlative conjunctions ini dia itu gunanya adalah untuk menjelaskan sesuatu yang sifatnya setara. Setara itu apa, Mister? Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Contohnya, I want popcorn and pizza. Popcorn itu benda, pizza juga benda. Tidak ada yang tidak setara kayak gitu ya. Maka dia hubungannya adalah and. Jadi and dipakai kalau kita mau dua-duanya. Kalau but ini berarti menyatakan, fungsinya adalah menyatakan
But ini menyatakan Kontras. apa? Kontras, betul, kontras. Ya. Nah, jadi ada yang namanya kalau enggak popcorn ya pizza gitu. Nah, kemudian ada or. Or ini berarti kalau ada or maka dia itu fungsinya kalau menyatakan apa? Kamu pilih saya apa dia gitu. Maka adalah pilihan, mantap. Oke. I don't want popcorn nor pizza. Jadi di sini saya nggak mau yang ini juga saya nggak mau. Dua-duanya tidak dipilih. Oke, kemudian ada yet dan kemudian ada so. So ini I want popcorn, so I made some. Jadi so ini adalah sebab akibat, teman-teman ya. Jadi kalau dia bilang saya mau popcorn. Jadi karena saya mau popcorn, jadi saya membuat popcorn tersebut gitu. Jadi ada sebabnya karena ingin, maka akibatnya adalah saya harus membuat itu kalau saya ingin. Itu coordinating conjunctions. Kemudian subordinating conjunctions di sini ada contoh-contohnya. Intinya kalau subordinating conjunctions ini teman-teman itu menyambungkan ada yang namanya dependent clause dan independent clause. Dependent dan independent. Ini sering dengar kata independent kan. Independent itu artinya dia itu tidak tergantung dengan seseorang, tidak tergantung dengan siapa-apa. Nah, dalam konteks kalimatnya dia itu contohnya, saya kasih contoh langsung. We celebrated after we won the game. Di sini dalam bentuk nomor 1 ini ada independent dan kemudian ada dependent. Kira-kira teman-teman tahu nggak mana yang independent dan mana yang dependent ini? Nomor 1. Iya, saya Mister. Silakan Bu Feni. We won the game ini dependent. Oh, ini Independent. Independent. Bagaimana cara membedakan yang independent sama dependent, Bu? Independent itu we won the game, dia bisa berdiri sendiri kalimatnya. Betul. Kalau we celebrate, kita nggak tahu kan celebrate apa kan. Jadi pada saat betul, setuju 100 Bu Feni. Jadi kalau dia bilang we celebrate, itu dia dependent. Dia tergantung sama yang lainnya. Kenapa tergantung? Karena kalau itu yang lainnya ini we won the game ini dihapus, maka kita tidak tahu ini celebrate apa. Tapi kalau we won the game, itu dia masih gitu ya. Masih termasuk dan kita paham gitu artinya apa. Dia independen ya. Oke, modelnya seperti itu. Contohnya adalah ada if, ada while, ada because, ada although. If itu jika, while itu adalah ketika. Jadi kalau ketika itu misalnya sesuatu yang terjadi secara bersamaan kayak gitu. Because karena, although, after, before, sebelum, sesudah, unless kecuali, until sampai, since sejak, then kemudian as sebagai seperti itu teman-teman. Kemudian yang terakhir correlative conjunctions. Nah, ini nih ada 5 nih modelnya correlative conjunctions. Ada both and, kemudian whether or, neither nor, not only but also, dan kemudian neither nor. Nah, di sini kalau kira-kira both ini kalau misalnya dia bilang I saw both the Statue of Liberty and the Empire State Building kayak gini. Both sama and ini sama-sama ini digunakan seperti itu ya. Nomor kedua, I don't know neither the pickles nor tomato in I don't want neither pickles nor tomato on my hamburger. Kemudian either the student or the teacher can answer the questions. Nah, coba kalau tadi kenapa apa bedanya either or kemudian sama mana ya? Either or sama neither nor. Either or dan kemudian neither nor. Ada yang bisa contohkan tadi? Kalau either or itu untuk kalimat yang positif, Mister. Kalau neither nor untuk kalimat yang negatif. Di sini dalam konteks itu berarti nomor 4 itu yang positif ya berarti ya? Ya, positif. Betul, either or. Nah, caranya tahu positif atau enggak gampang. Kalau nggak ada not-nya kan berarti dia positif ya. Betul. Nah, not only but also. Nah, seperti yang saya katakan tadi, teman-teman, ini fungsinya apa? Karena ini dia adalah pasangan, jadi dia itu berkorelasi kayak gitu, ada korelasinya. Jadi korelasi itu gampangnya, sederhananya kita berpikir bahwa korelasi itu tidak mungkin dia itu hanya namanya berkorelasi, maka dia itu harus ada hubungannya sama yang lain kayak gitu. Kayak gitu ya, teman-teman. Oke, baik. Teman-teman, saya rasa teman-teman sudah paham ini. Mungkin sedikit additional exercise, mungkin sedikit. Kita coba dari nomor 1, kira-kira either the teacher, kira-kira apa? Kira-kira
Or. either the teacher or langsung gitu ya. The students are planning to come. Kenapa bisa or? Karena ada either di depannya ya. Positif. Oke, positif. Nomor 2. Leah and I discussed. Oh, tadi sudah ya nomor 2. Nomor 3. Nomor 3. Emily is Not only. not only. Mantap. Kenapa not only? Karena di situ ada but or. Relative But conjunction. also. Kemudian nomor 4. The research project will take. Ada kata N. Both time Both, and money. time and money. Nomor 5. Choosing between staying at home or working full time were not easy. Nomor 6. She would rather wash clothes by hand Or. rather Then. Oh, Then. beda gitu. apa? Ya, oke, nomor 7 kita sambung. The more you smile, More you will get. the more you will get positive reactions. Oke. Kemudian neither the woman Nor her daughter. nor her daughter. Nomor 9. I would like to try both the classic tiramisu And creamy cheese. and creamy cheesecake recipe. Ya, yang terakhir, either the teacher or the students are planning to come. Or the student are planning to come. Mantap. Terima kasih teman-teman. Bagus sekali teman-teman. Saya rasa semua sudah paham sekali dengan materinya. Nah, jadi hari ini Insya apa-apa Allah. saja teman-teman kesimpulannya nih? Apa-apa saja yang teman-teman sudah pelajari hari ini? Pertama, tentang definisinya. Conjunctions berarti apa definisinya conjunctions? Kata hubung. Kata Kata hubung. Tipe-tipenya conjunctions adalah ada berapa tipe-tipenya? Ada 3. Ada Ada 3. 3. Siapa? Kira-kira yang Saya bisa? Pak. Coordinating. Saya Pak. Ya, silakan Bu. Yang pertama coordinate conjunction. Heeh. Second one subordinate conjunction. And third relative conjunction. Oke, mantap. Jadi coordinate conjunction, subordinate conjunction, dan kemudian relative conjunction. Korelatif. Korelatif, betul, korelatif conjunction. Kemudian analyze the characteristic. Kira-kira karakteristiknya seperti apa kalau misalnya dia itu coordinate conjunctions? Dia itu ciri-cirinya apa coordinate conjunctions? Fun boys. Ada fun boys, oke. Dan dia itu biasanya menjelaskan yang setara seperti itu ya. Oke, kalau misalnya subordinate conjunctions, apa itu subordinate conjunctions? Menunjukkan akan itu tadi. Ciri-cirinya, dia menyambungkan kata apa? Kalimat pertama dan kalimat kedua. Ya, kalimat pertama dan kalimat kedua yang sifatnya ada independen dan Dependent clause. dependent dan independen. Bagaimana kita tahu independen atau dependent? Lihat kalimatnya, Mister. Lihat kalimatnya. Ya. Kalau Kalau dia independen, kita hilangkan sisa kalimatnya masih ada membentuk arti yang komplit, berarti dia independen. Kalau dia kita hilangkan contoh kalimatnya, dia tidak membentuk kalimat yang komplit gitu ya. Kalimat yang jadinya rusak kayak gitu berarti dia dependent ya. Kemudian different the functions tadi sudah dijelaskan gitu ya. Kalau misalnya coordinate conjunction dia itu yang setara Pak. Fungsinya itu misalnya and, misalnya dia itu berarti sama dua-duanya. Kalau or berarti pembandingan option seperti itu teman-teman. Kemudian kalau misalnya so berarti ada sebab akibat. Kemudian tadi juga sudah ada juga kan di bagian apa sih namanya? Tipe terakhirnya conjunction itu adalah apa? Korelatif ya. Relative conjunction. Korelatif conjunction. Not only but also Berpasangan. seperti itu. Ada pasangannya, dia harus ada pasangannya. Tidak hanya pintar, tapi dia juga apa sih namanya, tidak Beautiful. hanya pintar, dia juga cantik seperti itu. Betul. Nah, teman-teman, terima kasih teman-teman. Ini kita sudah berada di penghujung penghujung sesi kita. Nah, sebelum itu karena teman-teman di sini sudah sangat paham dengan materinya, di sini ada sedikit evaluasi yang teman-teman harus kerjakan kayak gitu. Ini tugas mandiri. Ini bisa teman-teman masuk ke LMS UTS dan akses Asiacard dan UTS.id. Tugas itu dikerjakan secara individu, kemudian diupload dalam bentuk ekstensi PDF atau Word. Maksimal di tanggal 18 Agustus jam saja. Terima kasih teman-teman telah hadir. Kira-kira masih ada yang ditanyakan nggak?
Sejauh sangat jelas, Mister. Clear, Mister. Sangat baik. Terima kasih teman-teman telah hadir. Insya Allah kita akan ketemu di pertemuan selanjutnya ya. Pertemuan selanjutnya itu berarti di pertemuan ke-6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.